Di ruangan tamu minimalis itu, sepasang suami istri yaitu Pak Randy dan Ibu Sarah terduduk di sofa panjang saling bersebelahan. Lelaki itu menggenggam jemari tangan istrinya yang tampak menangis terseduh-seduh. "Sudah, Mah. Mama jangan menangis lagi. Putri kita baik-baik saja. Antarkan Mama ke rumah sakit sekarang. Mama ingin lihat Caca. Ini udah larut malam, Mah. Nanti pagi kita ke sana," bujuk Pak Randy. "Tapi Mama inginnya sekarang. Dia pasti sekarang sendirian di sana. Dia pasti sangat sedih kesepian. Caca, anakku, antarkan Mama ke sana sekarang. Mama ingin ada Ibu Lestari dan Nak Jonathan di sana yang menemani putri kita," ucap Pak Randy menghentikan ocehan sang istri. Ibu Sarah menghembuskan napas kasar. Air matanya masih mengalir di sudut matanya. "Nak Jonathan? Kenapa dia? Dan siapa Ibu Lestari?" Pak Randy masih menggenggam jemari tangan sang istri dan memberinya usapan pelan di punggung tangan. "Mama tenanglah." Terjeda sejenak dia menghela napas pelan sebelum membuka mulut untuk menceritakan akan kesepakatan dirinya dengan Pak Roy tadi siang. "Mah, ada yang mau Papa sampaikan sebenarnya." "Apa itu, Pak?" "Sebenarnya..." Dan Pak Randy pun akhirnya bercerita panjang sekaligus meminta persetujuan. Dan Ibu Sarah mendengarkannya dengan seksama. Di rumah sakit, Mekaira tengah terduduk setengah terbaring menyender di atas ranjang berangkar itu. Dia ditemani oleh seorang pria yang terduduk di sofa samping ranjang. Sedangkan Ibu Lestari telah kembali ke rumahnya. Mekaira baru saja melewati pemeriksaan pagi oleh 3 dokter sekaligus termasuk Samuel. Perban di tangan kanannya telah dibuka dan melakukan terapi untuk melenturkan otot pada tangan agar tidak kaku. Sedangkan perban di kepala masih melilit belum bisa dilepas. Karena cedera yang dialami cukup parah, sehingga membutuhkan waktu untuk sembuh. Sudah 2 harian ini hanya baringan aja di kasur. Duh, aku benar-benar sudah bosan banget. Pengen pulang. Untung saja Mama tak curiga kalau anak gadisnya tak bisa pulang dengan alasan ada lembur. Kalau dia sampai tahu aku sakit begini, kan bisa gawat. Celotehan Mekaira memberenggutkan bibir sebal, sembari menggerakkan jemarinya di atas layar ponsel tengah membahas pesan dari sang ibu. John tersenyum mengusap puncuk kepala yang terbalut perban itu dengan lembut penuh kasih sayang. "Kalau kau bosan, kita rawat jalan saja dan sewa dokternya untuk datang ke rumah." Aku tak sekaya dirimu, John. Uang tabunganku kan sudah ludes, yang pastinya tak akan cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Apalagi sewa dokter ke rumah. Aku bukan sultan sepertimu, John. Kekehan geli John yang kali ini mengusap lembut pipi kemerahan Mekaira. "Aku bisa jadi ATM berjalanmu," decak Mekaira memalingkan muka ke arah lain. "Aku tidak mau menambah hutangku padamu, John." Kemudian perhatian dia teralihkan pada suara yang dikeluarkan oleh benda persegi panjang di ujung ranjang. Mekaira menoleh mendengarkan apa yang diberitakan dari dalam televisi serta melihat gambaran yang tersiar. "Dokter Salsa?" Celetuk Mekaira kaget saat melihat seorang wanita yang dikenalnya ada dalam liputan berita kriminal. John ikut melihat ke arah pandang. "Salsa? Siapa dia? Kau mengenalnya?" Masa kamu lupa sih? Dia Dokter Salsabila loh, yang katanya teman sefakultasmu saat di London itu." Alis John mengernyit saat kilasan samar bayangan wajah familiar yang pernah ditemuinya. "Oh, begitu," gumamnya tak peduli. Mekaira masih mendengarkan cerita dari kasus yang sedang dijelaskan oleh seorang presenter dan mengetahui fakta kalau gadis yang dia kenali itu telah terlibat kasus percobaan pembunuhan serta kriminal lainnya. "Kok bisa ya begitu?"
Padahal dia sangat cantik dan masih muda lagi. Sayang sekali harus mendekam di dalam sel. Ada seringaian di bibir tipis John dengan tangannya menggenggam jemari tangan Mekaira. Dia pantas mendapatkan akhir tragis hasil perbuatannya sendiri. Mekaira dibuat tertegun dan melirik pada lelaki tampan itu yang sudah beraut wajah dingin. Apa nih? Dia bisa berkata kejam juga ternyata. Batinnya sedikit terkejut akan respon John. Dan waktu pun berlalu begitu cepat. Seminggu kemudian, hari ini gadis cantik bernama Mekaira sudah lepas perban di kepala dan memutuskan untuk keluar rumah sakit lebih awal. John sudah membawa gadis itu ke dalam mobil, yang saat ini mereka berdua tengah dalam perjalanan untuk pulang. Mekaira tampak termenung di kursinya menatap ke arah luar jendela. Aneh, kenapa Papa, Alita, bahkan si Kevin tidak berkunjung sejak kemarin? Ada apa dengan mereka? Aira, panggilan John dengan pandangan tak teralihkan dari jalanan. Iya Jojo. Mekaira menoleh cepat ke arah samping, di mana pria itu tengah mengemudi. Apa yang kau pikirkan? Sedari tadi kau hanya diam saja. Aku hanya kepikiran Alita dan si Kevin saja. Apa aku pulang hari ini mereka mengetahuinya? Tapi mereka tak ada yang mengunjungiku sejak kemarin. John tersenyum sebelah tangan lainnya mengusap puncuk kepala gadis cantik itu. Jelas mereka mengetahuinya. Benarkah? Tapi kenapa mereka? Kau akan tahu nanti setelah sampai di tempat yang akan kita kunjungi sekarang. Alis Mekaira tertaut bingung menatap tanya. Kamu mau membawaku kemana? Bukannya kamu akan langsung membawaku pulang? Jemari tangan John turun mengusap lembut pipi putih sedikit kemerahan itu. Tidak, kita akan berkunjung ke tempat yang akan mengikat kita terlebih dahulu. Baru setelahnya kita pulang ke rumah kita. Alis Mekaira semakin berkerut dalam. Dia mengalihkan tatapannya ke arah lain dengan sorot mata terlihat termenung berpikir. Rumah kita, mengikat kita, apa coba maksudnya?